Aku pergi umroh sambil membawa doa agar rumah tanggaku selamat. Tapi ternyata, saat aku sujud di depan Ka'bah, suamiku justru tidur dengan wanita lain di hotel milik keluargaku sendiri. Dan yang lebih kejam lagi, keluargaku yang menangkap basah. Namaku Nadia Az-Zahra. Usia 32. Seorang wanita karir, anak tunggal dari pemilik grup hotel ternama di Indonesia. Banyak yang memandang hidupku sempurna. Lahir dari keluarga terpandang, disayang ayah dan ibu, berpendidikan tinggi, dan memiliki jabatan penting di perusahaan keluarga yang namanya bersinar di langit kota. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik semua pencapaian dan senyum yang kuperlihatkan setiap hari, hatiku perlahan menggigil, kesepian, dan retak. Aku menikah dengan Reza Ananda 3 tahun lalu. Dia adalah mantan staf kepercayaan ayahku, sederhana, rendah hati, dan penuh semangat. Di antara banyak pria yang mencoba mendekatiku dengan mobil mewah dan rayuan manis, Reza datang membawa secangkir kopi dan kejujuran. Dan entah kenapa, itu yang membuatku jatuh cinta. Ketulusannya menyentuh sisi terdalam dalam diriku yang selalu haus akan kehangatan tulus, bukan sekadar status. Kami menikah tanpa pesta besar. Ayah dan ibu sebenarnya tak sepenuhnya setuju. Tapi aku keras kepala. Kupikir, cinta cukup untuk membangun rumah tangga. Kupikir, kalau dua orang saling mencintai, dunia tak perlu ikut campur. Awal pernikahan kami hangat. Sederhana, tapi penuh tawa. Kami tinggal di rumah kecil di kawasan Cipete, jauh dari kemewahan keluarga besarku. Kupilih begitu. Kupikir, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa bahagia bukan karena warisan atau kekayaan orang tuaku, tapi karena pilihan hidupku sendiri. Tiap pagi, Reza membuatkan sarapan, menyuapiku roti sambil tersenyum, mencium keningku sebelum aku berangkat ke kantor. Ia pun sibuk dengan pekerjaannya yang kini naik pangkat, berkat bantuanku. Malam hari kami sering bercerita di meja makan, saling mengisi hari yang lelah. Namun, semua berubah perlahan tapi nyata. Awalnya kupikir hanya karena kami terlalu lelah. Pekerjaanku menuntutku hadir di rapat-rapat penting. Terkadang harus terbang ke luar negeri tanpa sempat pamit. Reza juga mulai sibuk, entah karena pekerjaannya atau karena dunia barunya yang mulai naik kelas. Teman-temannya makin banyak, lingkungannya makin luas, pergaulannya mulai asing bagiku. Lalu, kehangatan itu pelan-pelan pudar. Kami mulai jarang makan bersama. Bahkan sapaan pagi berganti menjadi gumaman tanpa mata saling menatap. Pelukan hangat terganti oleh layar ponsel yang lebih menarik untuk disentuh. Aku mulai merasa, tidak ada lagi aku di matanya. Aku berangkat dulu, ucapku suatu pagi, berdiri di ambang pintu. Tanganku membawa tas kerja, wajahku lelah. Jawabnya singkat, tanpa menoleh, masih menatap layar laptop di ruang makan. Itu pagi ke-17 sejak terakhir kali dia mencium keningku. Malam-malam terasa lebih sunyi, meski aku tahu dia ada di kamar yang sama. Kami hanya satu ranjang. Tapi rasanya seperti dua dunia yang tak lagi saling menyentuh. Kadang aku menatap punggungnya saat dia tidur, bertanya dalam hati, masihkah dia mencintaiku seperti dulu? Aku mulai merindukan hal-hal kecil, suara tawanya, pelukannya saat aku lelah, candaan bodohnya saat aku murung. Tapi semua seperti memudar. Dan aku terlalu takut untuk bertanya. Karena aku tahu, terkadang keheningan menyimpan jawaban yang lebih menyakitkan dari kata-kata. Ibuku pernah berkata, pernikahan bukan tentang cinta di awal, tapi tentang bagaimana kalian tetap saling memeluk saat cinta mulai memudar. Tapi bagaimana bisa kupeluk seseorang yang bahkan tak melihatku lagi? Aku masih mencintainya. Tapi aku mulai menyadari, mungkin cinta saja tidak cukup. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dalam rumah ini, dan dalam hatiku. Dan itulah awal dari semuanya. Entah sebuah kebetulan, atau takdir yang disengaja. Tapi setiap kali aku pulang ke rumah lebih awal, Reza selalu saja tidak ada. Kadang baru saja aku membuka pintu, suara mobilnya justru terdengar menjauh dari garasi. Seolah-olah dia tahu aku akan datang dan memilih pergi. Maaf, sayang, ada janji meeting dadakan dengan klien. Nggak bisa ditinggal. Itu yang selalu ia katakan. Kalimat yang sama, dengan nada yang tak lagi bersalah. Matanya bahkan tak mencari mataku. Tangannya sudah sibuk dengan ponsel, kunci mobil, dan wajah yang terburu-buru. Awalnya aku percaya.
Aku paham betul bagaimana ritme kerja di perusahaan. Aku tahu betapa melelahkannya menangani klien. Tapi saat kejadian itu terus-menerus terulang, dalam ritme yang nyaris seperti pola, aku mulai bertanya-tanya. Aku pulang jam 5, dia pergi jam 5.10. Aku pulang jam 6, dia pamit jam 6.05. Pernah suatu sore, aku diam-diam memutuskan untuk tidak memberi kabar. Kupikir, mungkin jika aku tiba-tiba muncul, kami bisa menghabiskan waktu bersama. Tapi yang kudapati hanyalah bayangan Reza yang tergesa memakai jaket, menenteng laptop, dan menyodorkan senyum datar. Ada meeting lagi? Di luar? Tanyaku pelan. Iya, penting. Klien luar negeri. Gak bisa ditunda. Aku tak menjawab. Aku hanya mengangguk. Tapi hatiku mulai perih. Bukan karena dia sibuk, tapi karena aku merasa tidak lagi menjadi rumah yang ingin dia pulang kepadanya. Akhirnya aku menyerah. Bukan menyerah untuk meninggalkannya, tapi menyerah pada harapan yang terus-menerus kupelihara, bahwa kami bisa kembali seperti dulu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Jika memang waktu bersama adalah yang hilang, maka aku akan mempersembahkan waktuku seutuhnya. Aku mengundurkan diri dari pekerjaanku. Langkah itu tidak mudah. Perusahaan itu adalah rumah kedua bagiku. Aku tumbuh di sana, tumbuh bersama tim yang kuanggap keluarga. Tapi aku yakin, aku harus memilih rumahku yang sebenarnya. Reza, suamiku, pernikahanku. Aku membayangkan, mungkin jika aku di rumah lebih sering, kami bisa ngobrol lagi seperti dulu. Makan malam bersama, bangun pagi berdua, menonton film favorit, atau sekadar duduk di beranda dan menertawakan hal-hal kecil seperti dulu. Tapi, harapan itu ternyata hanya milikku sendiri. Minggu pertama setelah aku resign, Reza pulang makin malam. Alasannya sederhana, karena aku sudah tidak bekerja, sebagian besar tanggung jawab kantor kini dilimpahkan kepadanya. Bahkan, dia bilang, ayahku sendiri yang memintanya untuk mengambil alih beberapa proyek penting. Ayahmu bilang kamu butuh istirahat, Nat. Jadi sebagian workload MU dialihin ke aku. Lumayan, ada kenaikan jabatan juga. Aku harus buktiin aku layak. Dia berkata begitu sambil lalu, tanpa melihatku. Tanpa tahu bahwa aku berhenti bekerja bukan karena lelah, tapi karena ingin menyelamatkan apa yang mulai hancur. Hari-hariku yang semula sibuk kini sunyi. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan yang tak disentuh. Mengemas makan siang yang hanya berakhir di kulkas. Menunggu di ruang tamu, mendengar detik-detik jam berdetak pelan, seperti luka yang terus berdarah tapi tidak terlihat. Reza pulang saat malam hampir habis. Kadang jam 9, kadang jam 11, bahkan kadang lewat tengah malam. Wajahnya lelah, tapi bukan lelah yang ingin ditenangkan. Justru lelah yang membuatnya cepat marah, cepat tersinggung, dan mudah pergi lagi keesokan harinya. Aku kan kerja buat kita, Nat. Masa kamu gak ngerti sih? Kalau kamu udah resign, ya bantu ngertilah. Aku yang tanggung semua sekarang. Aku mengangguk. Berkali-kali. Sampai leherku pegal karena terlalu sering menunduk. Tapi dalam hatiku, aku mulai merasa kehilangan harga diri. Dulu dia ramah, penyayang, dan selalu menjadikan aku prioritas. Sekarang dia lebih sering menggenggam ponselnya daripada menggenggam tanganku. Wajahnya selalu tertutup kelelahan, tapi matanya tak pernah lelah membuka layar gadget. Entah membaca apa, entah chatting dengan siapa. Kadang aku ingin bertanya, tapi aku tahu, pertanyaan hanya akan membuatnya marah. Dan yang paling membuatku sakit adalah, bagaimana dia begitu pandai menyalahkanku. Ini semua karena kamu resign. Aku jadi kerja double. Kamu malah curiga. Padahal aku tidak curiga. Aku hanya rindu. Rindu akan sentuhan lembutnya saat aku lelah. Rindu pelukannya yang dulu menghangatkan hari-hariku. Tapi aku tahu, semua itu telah hilang. Dan aku mulai bertanya pada diri sendiri, apa aku salah menikah dengan pria yang dulu kucintai karena kesederhanaannya? Sederhana itu indah, sampai dia merasakan kuasa. Sederhana itu menenangkan, sampai dia merasa layak menjadi lebih dari yang dulu. Dan saat dia berubah, aku tidak tahu harus berpegangan pada apa lagi. Lalu hari itu datang. Hari di mana aku melihatnya dari balik tirai jendela. Dia tidak tahu aku sedang berdiri di balik gorden ruang tamu.
Aku melihatnya berdiri di depan pagar, berbicara dengan seseorang lewat telepon. Wajahnya serius. Tapi senyumnya, senyum yang dulu milikku, kini diberikan pada lawan bicaranya entah siapa. Aku nggak bisa lama. Dia lagi di rumah, curiga mulu. Nanti aku kabarin, ya? Suara itu cukup pelan, tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Dan itulah momen di mana segalanya menjadi jelas. Ini bukan tentang pekerjaan, bukan tentang klien, bukan tentang aku yang resign. Ini tentang dia yang tak lagi memilihku. Dan aku mulai sadar. Kadang, orang tidak berubah karena keadaan. Tapi karena mereka akhirnya menunjukkan siapa mereka sebenarnya saat merasa punya kuasa. Aku memandang langit senja dari jendela kamar. Sudah lama sekali aku tidak berbicara panjang dengan suamiku. Sudah terlalu lama aku menahan rasa. Entah ini masih cinta atau hanya luka yang menolak sembuh. Malam itu, saat Reza baru saja pulang dari kantor, wajahnya kusut, dasinya longgar, dan langkahnya tergesa seperti biasa, aku memutuskan untuk bicara. Aku mau umroh bulan depan, kataku, pelan namun tegas. Dia melempar dasi ke sofa, mengambil botol air mineral, dan meneguknya tanpa menoleh padaku. Sendiri? Tanyanya datar. Enggak. Aku mau kita berangkat berdua. Mungkin ini bisa jadi momen buat kita. Buat ngobrol. Buat memperbaiki semuanya. Dia tertawa kecil, pahit. Lalu menoleh sebentar. Sekilas, seolah aku ini hanya bayangan yang lewat. Nat, kamu tahu sendiri kerjaan aku lagi numpuk banget. Apalagi kamu udah resign. Semua proyek kamu dilimpahkan ke aku. Klien numpuk. Tim nggak lengkap. Nggak mungkin aku tinggal. Tapi ini tanah suci, Za. Aku cuma pengin kita sama-sama berdoa. Minta Allah jagain pernikahan kita. Ucapku lirih, nyaris bergetar. Dia menghembuskan napas panjang. Meletakkan botol air ke meja dengan suara yang cukup keras. Kenapa sih? Kamu selalu bawa-bawa perasaan kayak gini? Aku kerja juga buat kita, Nat. Kalau kamu mau ibadah, ya silakan. Aku doain dari sini. Kalimat itu menamparku. Doain dari sini? Ini bukan soal jarak. Ini soal hati yang tak lagi ingin disatukan. Kamu bahkan gak kelihatan sedih-sedikit pun saat aku bilang mau pergi. Kataku lirih, tapi mataku menatapnya penuh luka. Seolah kamu lega kalau aku gak ada. Reza hanya diam. Dan diamnya semakin menyakitkan daripada jawaban yang menyalahkan. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara Soekarno-Hatta malam itu begitu ramai, tapi aku merasa sepi. Ribuan langkah berseliweran, tapi hanya satu langkah yang kuharap bisa mendampingiku, dan dia ada di sampingku, tapi terasa seperti orang asing. Reza mengantar, tapi tanpa pelukan, tanpa cium kening, tanpa genggaman tangan yang membuatku tenang seperti dulu. Dia hanya mendorong troli koperku dengan tangan satu, dan satu tangan lainnya sibuk memegang ponsel. Kalau udah sampai Madinah, kabarin. Jangan lupa jaga kesehatan, ucapnya saat kami berdiri di depan pintu keberangkatan. Suaranya terdengar seperti petugas bandara. Bukan suami yang sedang melepas istri tercinta ke tanah suci. Aku mengangguk, menahan air mata. Tapi satu pertanyaan tetap menghantui. Reza. Dia menoleh. Kamu sayang aku, gak? Dia terdiam sejenak, mengerutkan dahi, lalu menjawab, ya ampun, Nat, pertanyaan kamu kayak anak SMA. Ya jelas sayanglah. Udah sana, jangan drama deh. Itu jawaban yang kuingat sampai pesawatku tinggal landas. Itu kata-kata terakhir yang kudengar sebelum aku benar-benar pergi jauh. Dan di dalam hati aku tahu, hatinya tak lagi bersamaku. Beberapa hari setelah aku berangkat ke Tanah Suci, langit di Jakarta tampak biasa saja, biru pucat dengan awan bergulung pelan, seolah menyimpan rahasia besar yang belum siap diungkap. Namun di balik tenangnya hari, sebuah badai mulai terbentuk, pelan tapi pasti, menyusup melalui celah waktu dan pengawasan yang longgar. Di sebuah sore yang tak asing, saat matahari mulai miring ke barat dan bayangan Hotel Grand Taskia menelusur panjang di pelataran parkirnya yang mewah, Arman, adik laki-lakiku yang belakangan membantu mengelola unit usaha keluarga, tiba di area lobi untuk sebuah pertemuan bisnis. Kehadirannya di sana bukan karena firasat atau dugaan, tapi karena jadwal rapat dengan manajer properti hotel,
sesuatu yang rutin dan tak pernah ia pikirkan akan berujung pada sebuah pengungkapan besar. Langkah Arman yang ringan semula tidak menyeratkan kecurigaan apapun. Hingga, tanpa direncanakan, matanya terpaku pada dua sosok yang berjalan beriringan melewati pintu kaca otomatis, masuk ke dalam area resepsionis hotel yang luas dan terang. Reza. Dan seorang perempuan asing, muda, tinggi, berambut panjang bergelombang, mengenakan pakaian mencolok yang sama sekali tak mencerminkan kesopanan, apalagi ketika berjalan masuk ke hotel bintang 5 milik keluarga kami. Wajah Reza tenang. Terlalu tenang. Seolah-olah ia tamu penting yang memang layak mendapat pelayanan istimewa. Tak ada raut panik. Tak ada kilasan rasa bersalah. Tangannya menggandeng si perempuan dengan cara yang terlalu dekat untuk ukuran seorang pria yang istrinya tengah beribadah di tanah suci. Langkah Arman terhenti seketika. Dadanya tiba-tiba sesak. Matanya memaku adegan itu seperti sedang menonton film murahan yang tak ingin ia percayai. Tapi semuanya nyata. Terlalu nyata. Dia mengenal betul wajah itu. Wajah kakak iparnya. Pria yang dulu dibawa Nadia dengan bangga ke ruang makan keluarga, dikenalkan sebagai calon suami yang sederhana dan jujur. Pria yang katanya tidak mengejar harta, hanya cinta. Pria yang belakangan lebih sering terlihat di kantor keluarga, duduk di kursi-kursi penting yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang pantas. Arman tidak berkata apa-apa. Tidak juga mengejar. Ia hanya mengikuti dari kejauhan. Wajahnya menegang. Sorot matanya mulai berubah. Ada kekecewaan yang meluap, pelan tapi menyakitkan. Ia menyaksikan bagaimana Reza menyerahkan kartu identitas ke resepsionis, sambil sesekali menyentuh pundak perempuan itu. Bagaimana mereka masuk lift bersama, tertawa kecil, seperti sepasang kekasih yang hendak berbulan madu. Dan dunia seakan berhenti sesaat. Arman menggenggam ponselnya erat. Tangannya gemetar. Tapi ia tidak mengambil gambar. Tidak juga merekam video. Ia tidak membutuhkan bukti. Cukup dengan keberadaan mereka di sana. Cukup dengan satu fakta sederhana. Reza membawa wanita lain ke hotel keluarga mereka, saat Nadia sedang sujud memohon keselamatan rumah tangga di tanah suci. Itu saja sudah cukup untuk membuat neraka terbuka. Setelah Reza dan perempuan itu menghilang di balik pintu lift, Arman berdiri diam di tengah lobi. Suasana tetap sibuk seperti biasa. Petugas membawa koper, tamu datang silih berganti, suara musik instrumental lembut mengalun dari speaker tersembunyi. Tapi dalam benaknya, hanya ada satu suara yang menggema, pengkhianatan. Dunia seolah berubah abu-abu. Setiap sudut hotel yang biasanya membanggakan kini terasa seperti labirin yang menyembunyikan dosa. Pintu-pintu kamar yang tertutup terasa seperti saksi bisu dari kebejatan yang selama ini tak terlihat. Dan di antara semua itu, Arman merasa seperti sedang menahan ledakan yang setiap saat bisa meremukkan isi dadanya. Ia tidak menelepon siapapun. Tidak juga menegur staf. Tapi wajahnya yang murung dan tatapannya yang tajam cukup membuat beberapa karyawan hotel menunduk. Tak berani bertanya. Mereka mengenal Arman. Mereka tahu dia bagian dari keluarga besar pemilik jaringan hotel itu. Dan lebih dari itu, mereka juga tahu siapa Nadia. Dalam waktu yang nyaris bersamaan, kabar itu menyebar. Pelan, seperti desas-desus, lalu cepat seperti bara yang disulut angin. Dari front desk ke ruang kontrol CCTV. Dari manajer hotel ke bagian keamanan. Dari satu pegawai ke yang lain, semua mulai berbicara dalam bisik-bisik yang diselimuti amarah dan rasa tidak percaya. Reza Ananda, menantu pemilik grup hotel, membawa wanita asing. Check-in di hotel milik keluarga istrinya sendiri. Sebuah tindakan yang tak hanya memalukan, tapi melampaui batas. Dan di tempat lain, di antara ribuan jamaah yang bersujud, aku, Nadia, masih tak tahu apa-apa. Aku masih menggenggam sajadah, menangis dalam tahajud panjang, memohon agar Allah memperbaiki rumah tanggaku. Aku masih mengusap air mata di bawah cahaya lampu Masjidil Haram, percaya bahwa cinta yang tulus pasti akan dijaga olehnya. Aku tidak tahu bahwa di saat aku memohon perlindungan untuk pernikahan kami, suamiku sedang memeluk wanita lain di ranjang hotel milik keluargaku sendiri. Aku tidak tahu bahwa Allah sudah mulai membuka pintu-pintu kebenaran, perlahan tapi pasti. Dan yang paling menyakitkan adalah, Reza tidak mencoba menyembunyikan semuanya. Seolah-olah ia tak lagi peduli. Seolah-olah harga diri kami bisa diinjak semudah itu.
Seolah-olah, aku tidak akan pernah tahu. Tapi mereka lupa. Langit tidak tidur. Dan jika aku tak bisa melihat dengan mataku sendiri, maka Tuhan akan mengirimkan orang lain untuk menjadi saksi. Kebenaran, pada akhirnya, tidak butuh panggung megah atau tepuk tangan. Ia hanya butuh waktu. Dan waktu, tanpa diminta, akhirnya menunjukkan segalanya. Beberapa jam setelah Arman menyaksikan Reza masuk ke hotel bersama perempuan tak dikenal itu, hatinya masih diliputi gejolak yang sulit dijelaskan. Antara marah, muak, dan tidak percaya. Tapi di balik emosinya yang bergolak, satu kesadaran muncul dengan tegas. Ini bukan hanya soal harga diri keluarga, ini soal kehormatan kakaknya. Dan Nadia sedang berada di tanah suci. Langkah pertamanya bukan konfrontasi, bukan juga kemarahan. Arman tahu, jika semua ini benar, maka kebenaran harus dikumpulkan dengan sempurna. Tanpa celah, tanpa bisa disangkal. Ia menghubungi manajer keamanan hotel. Dengan tenang, ia meminta akses ke rekaman CCTV dan data reservasi kamar untuk tanggal kejadian. Tidak ada yang berani membantah. Nama besar keluarga Nadia terlalu kuat untuk dilawan. Dalam ruang kontrol yang dingin dan temaram, layar-layar CCTV menampilkan berbagai sudut hotel. Dengan mata tajam dan rahang mengeras, Arman menyaksikan rekaman demi rekaman diputar ulang. Detik demi detik menyayat logikanya. Gerak tubuh Reza, senyumannya pada perempuan itu, sikap mesra mereka di lift, semuanya terekam jelas. Mereka masuk ke kamar lantai 7. Di layar, nomor kamar menyala terang. Dan saat manajer membuka data reservasi dari sistem hotel, namanya tertulis jelas, Reza Ananda. Nama itu berada di bawah kolom pemesan. Nama wanita itu tidak ada. Tapi itu tak penting, karena rekaman sudah lebih dari cukup. Bukti itu sempurna, tak bisa dibantah, tak bisa disangkal, tak bisa dibersihkan dengan kata-kata manis atau permintaan maaf. Sementara itu, di rumah besar keluarga Nadia, berita itu sampai ke telinga Bu Hilda, ibunda Nadia. Perempuan parubaya yang dikenal anggun, penuh wibawa, dan selalu menahan emosi di depan publik. Tapi sore itu, setelah mendengar laporan dari Arman, ia hanya duduk diam di ruang tamu. Tangannya gemetar saat memegang cangkir teh yang tak disentuh. Matanya menatap kosong ke arah jendela, tapi pikirannya berkecamuk, melompat-lompat antara kesedihan dan kemarahan. Putri semata wayangnya, perempuan yang ia didik dengan kasih sayang dan prinsip kuat, sedang menunaikan ibadah. Sedang bersujud di bawah naungan langit paling suci di bumi, sementara suaminya mempermalukannya di kampung halaman sendiri. Di hotel milik mereka. Di rumah bisnis yang mereka bangun dengan peluh dan doa. Namun, seperti Arman, Bu Hilda tidak meledak. Ia tahu, ini belum waktunya bicara. Nadia tidak boleh tahu. Belum sekarang. Biarlah anaknya beribadah dengan tenang, membawa doa-doa suci tanpa beban dunia yang menyesakkan dada. Mereka sepakat diam. Namun diam mereka bukan berarti pasrah. Arman mengamankan semua rekaman CCTV dan mencetak salinan data reservasi ke dalam map khusus. Ia juga menyimpan foto hasil screenshot dari rekaman kunci digital kamar hotel. Semua dicatat, disusun, dibekukan dalam fakta. Satu persatu, bukti itu dikumpulkan seperti peluru yang siap ditembakkan tepat ke jantung pengkhianatan. Dan dalam diamnya, Arman mulai membaca ulang setiap detail. Tanggal check-in Reza, lama menginap, nomor kamar, waktu kedatangan, waktu kepergian. Wajah-wajah yang lewat di lobi dan sempat menatap mereka dengan heran. Semua ada. Hotel itu bukan sekadar tempat. Itu wilayah keluarga. Wilayah C. Membawa aib ke dalamnya sama saja dengan mengotori rumah ibadah. Dan Reza, dengan penuh kesadaran, telah melakukannya. Aku kembali ke tanah air dengan hati yang penuh cahaya dan jiwa yang ringan. Umrah kali ini terasa berbeda. Lebih dalam, lebih hening, dan lebih bermakna. Doa-doaku meluncur dari bibir seperti aliran air yang tak henti. Memohon agar rumah tanggaku diselamatkan, agar cinta kami tetap dijaga, agar suamiku, Reza, dilindungi dari godaan dunia yang seringkali tak kasat mata. Aku pulang dengan harapan. Dengan dada yang penuh cinta. Dengan semangat baru untuk memperbaiki semuanya.
Aku bahkan telah memaafkan diriku sendiri atas kesibukan yang mungkin membuat Reza merasa jauh. Aku ingin menjadi istri yang lebih hadir, lebih tenang, lebih mendalam mencintai. Hari kepulanganku disambut dengan langit mendung, seperti mengisyaratkan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Namun aku mengabaikannya. Hanya angin, pikirku. Hanya kabut yang belum tuntas hilang. Di bandara, Reza menjemput. Senyumnya tipis. Tak ada pelukan erat seperti biasa, tapi aku tak ingin curiga. Aku mencoba menenangkan diriku. Mungkin ia hanya lelah. Mungkin ia sedang banyak pikiran. Tapi jauh di dalam hati, sesuatu terasa berbeda. Sesampainya di rumah, aku melihat wajah Bu Hilda dan Arman. Ada sorot yang tak biasa. Mata mereka teduh, tapi dalamnya seperti menyimpan sesuatu. Senyuman mereka tulus, tapi terasa seperti sedang menahan beban. Aku mencoba mengabaikan semua itu. Aku hanya ingin mandi, beristirahat, lalu mencium tangan suamiku sambil berjanji akan menjadi lebih baik. Tapi kenyataan tidak menunggu waktu yang tepat untuk menghantammu. Ia datang kapan saja, bahkan saat kau masih mengenakan mukena putih, dengan rambut basah dari wudhu terakhir di Masjid Nabawi. Beberapa jam setelah aku kembali, Bu Hilda memanggilku ke kamar pribadinya. Dengan tangan yang lembut tapi gemetar, beliau menyerahkan sebuah map besar. Warnanya hitam pekat, berat, dan dingin. Aku tak langsung membuka. Tapi Bu Hilda memelukku singkat, menatapku dengan mata yang mulai berkaca. Dan dalam tatapan itulah aku tahu, ada sesuatu yang akan mengubah hidupku. Ketika aku membuka map itu, dunia berhenti. Layar tablet menyala lebih terang daripada biasanya, seolah ingin memastikan bahwa aku tak melewatkan satu pun detik. Di dalamnya, tampak rekaman kamera hotel. Reza, dengan kemeja putih yang kukenal, memasuki lobi Hotel Grand Taskia. Di sampingnya seorang perempuan muda, dengan pakaian minim dan tawa yang tidak sopan untuk tempat sekelas itu. Mereka berjalan beriringan, terlalu dekat. Masuk lift bersama. Tangan Reza menyentuh pinggang perempuan itu. Mereka menginap di hotel milik keluargaku sendiri. Tanganku dingin. Mataku tak berkedip. Jantungku berdebar begitu kencang, tapi bukan karena cinta. Ini amarah. Ini kehancuran. Ini rasa dikhianati yang tak bisa dijelaskan dengan kata apapun. Kemudian muncul rekaman transaksi. Bukti transfer dari rekening Reza ke rekening atas nama perempuan itu. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk menyadarkanku bahwa ini bukan pertemuan satu kali. Ini bukan kesalahan sesaat. Ini rutinitas. Hubungan. Ada juga tangkapan layar percakapan. Reza memanggil perempuan itu dengan sebutan yang tak pernah ia ucapkan padaku. Panggilan mesra yang membuat darahku membeku. Mereka saling berkirim foto. Rencana pertemuan berikutnya sudah disusun. Bahkan, ada rencana untuk menyewa apartemen. Semuanya runtuh. Seluruh fondasi rumah tanggaku roboh dalam sekejap. Bukan hanya karena pengkhianatannya, tapi karena aku tak pernah tahu bahwa ia bisa sekejam ini. Aku tak menangis. Tidak pada awalnya. Tubuhku hanya membeku. Aku duduk di sudut kamar, dengan map hitam di pangkuan, dan tatapan kosong menembus dinding. Suara kehidupan di luar ruangan, langkah-langkah pelayan, deru kendaraan, angin sore yang menggoyang jendela, semuanya hilang. Aku berada di ruang hampa. Sendirian. Dikhianati. Dihancurkan. Aku teringat doaku di depan Ka'bah. Aku minta agar Allah menunjukkan yang terbaik untuk rumah tanggaku. Dan inilah jawabannya. Allah tak menyelamatkan pernikahan ini. Tapi Allah menyelamatkanku dari pernikahan yang palsu. Dia tidak menutup aib Reza, tapi justru membukanya, karena aku terlalu buta untuk melihat. Saat malam turun dan lampu-lampu mulai redup, aku masih belum berbicara banyak. Tapi di dalam diriku, sesuatu sudah berubah. Bukan hanya luka, tapi kesadaran. Bahwa rumah tangga yang selama ini kupertahankan sendirian, ternyata sudah lama ditinggalkan oleh orang yang seharusnya berdiri di sampingku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan diam. Jika selama ini aku menunduk, maka besok aku akan berdiri tegak. Jika selama ini aku mengalah, maka kali ini aku akan melawan. Dan jika selama ini aku mencintai tanpa syarat,
Maka sekarang aku akan memberi syarat, harga diri. Pagi itu, rumah kami sunyi. Tapi bukan sunyi yang damai. Ini sunyi yang menyimpan petir di balik awannya. Sunyi yang dipenuhi bisikan dosa dan kenyataan yang tak bisa lagi disangkal. Aku duduk di ruang tengah, mengenakan pakaian putih sederhana, wajah tanpa riasan, dan mata yang tak lagi menyimpan harapan. Di depanku, Reza berdiri kaku. Mata kami bersitatap hanya beberapa detik sebelum akhirnya ia menjatuhkan diri. Bersujud, menangis keras, menggenggam ujung jilbabku, lalu mencium kakinya sendiri dengan air mata yang membanjir. Tangisannya menggemakan ruangan. Tubuhnya berguncang. Kata-kata maaf keluar berulang, tak beraturan, seperti orang yang baru menyadari bahwa dunianya sebentar lagi akan runtuh. Tapi aku hanya diam. Aku tak terguncang. Tak iba. Karena aku tahu air matanya bukan penyesalan, itu ketakutan. Takut kehilangan nama baik. Takut kehilangan akses. Takut kehilangan nyamannya hidup sebagai suami dari anak pemilik kerajaan bisnis besar. Tangannya meremas kakiku. Tubuhnya bersimpuh seperti budak yang memohon ampunan. Tapi aku hanya menunduk. Menatapnya seperti menatap serpihan gelas yang tak bisa disatukan lagi. Lalu kalimat itu keluar dari mulutku. Datar, tapi penuh makna. Allah sudah jawab doaku. Dan sejak itu, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Sore harinya, aku menghubungi pengacara keluarga. Tidak ada drama. Tidak ada tangisan. Semuanya profesional. Satu dokumen demi satu disusun. Bukti-bukti dilampirkan, video CCTV, data reservasi hotel, bukti transfer, rekaman chat mesra yang sudah dicetak dan dilegalisasi. Semuanya disusun dalam map besar bertuliskan gugatan cerai atas nama Nadia Az-Zahra binti Haji Lukman. Tidak ada jalan kembali. Dan aku tidak mencari jalan damai. Aku tidak butuh penyesalan yang telat. Yang kuinginkan hanyalah keadilan untuk diriku sendiri. Reza sempat mencoba mengulur waktu. Meminta agar gugatan dicabut. Tapi pengacara kami terlalu tangguh untuk dibodohi. Setiap email dari pihak Reza langsung dijawab dengan pasal, dengan hukum, dengan argumen yang tak bisa digoyang. Ia tak berkutik. Dunia yang dulu memberinya kenyamanan, kini berbalik menjadi tembok yang tak bisa ditembus. Hari sidang pertama tiba. Gedung pengadilan agama itu dingin, meski udara luar panas membara. Aku datang mengenakan gamis hitam dan pashmina abu-abu. Wajahku tetap tenang. Sementara Reza datang dengan wajah lesu, mata sembab, dan pakaian yang terlihat seperti dipilih dengan terburu-buru. Kami duduk di sisi yang berbeda. Dunia kami kini resmi berseberangan. Ketika hakim mulai membuka berkas perkara dan menyebutkan daftar bukti, ruangan itu berubah sunyi. Semua orang menahan napas saat rekaman CCTV diputar di layar monitor persidangan. Gerakan tubuh Reza, tawa perempuan itu, tangan yang menyentuh, pintu kamar yang tertutup. Semuanya terekam jelas. Tak ada ruang untuk penyangkalan. Setelah itu, pengacara kami membacakan transkrip chat mesra, lalu menunjukkan transfer berkala dari rekening Reza ke rekening si perempuan. Reza menunduk. Wajahnya merah. Tangannya menggenggam lutut. Ia tak bisa bicara. Suaranya hilang. Seolah semua pembelaan telah dibungkam oleh kenyataan. Tak ada saksi yang bisa menyelamatkannya. Tak ada alasan yang bisa diterima. Bahkan jika ia menangis darah sekalipun, fakta tetap fakta. Dan pengkhianatan tetap pengkhianatan. Ketika sidang selesai, aku berdiri lebih dulu. Aku tidak menoleh. Tidak melihat Reza yang tetap duduk di kursinya dengan kepala tertunduk, seperti anak kecil yang baru dimarahi. Tidak ada belas kasihan yang tersisa dalam diriku. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah tenang. Tapi di dalam dadaku, ada badai yang mulai reda. Luka masih ada, tapi kini aku tahu, aku tidak lagi terperangkap di dalam kebohongan. Aku bebas. Aku tak lagi harus pura-pura bahagia. Aku tak lagi harus tidur di ranjang yang telah dikotori oleh pengkhianatan. Di dalam mobil, saat perjalanan pulang, langit mendung kembali menggantung. Tapi kali ini aku tersenyum. Karena aku tahu, bukan semua mendung membawa hujan. Kadang, mendung hanyalah cara langit mengajarkan kita untuk kuat bahkan tanpa sinar. Setelah keputusan pengadilan menyatakan gugatan cerai dikabulkan,
kehidupan Reza mulai berubah drastis. Bukan perlahan, tapi tiba-tiba. Tidak dengan suara gaduh, tapi dengan ketenangan yang mematikan. Semua yang dulu membuatnya merasa nyaman, aman, dan berkuasa, mulai ditarik satu persatu. Dan tak ada yang bisa dia lakukan, kecuali menyaksikan segalanya hilang di depan matanya, seperti pasir yang mengalir dari sela jemari. Keesokan harinya, ia pergi ke ATM. Di sana, kartu debitnya ditelan. Mesin hanya menampilkan pesan dingin, transaksi tidak dapat diproses. Berkali-kali ia coba kartu lain. Semua sama. Diblokir. Dana yang biasa mengalir dengan bebas dari rekening bersama, dari tunjangan yang diberikan perusahaan keluarga Nadia, telah dibekukan. Tidak ada yang bisa dia akses lagi. Tidak ada celah. Karena yang tak pernah Reza sadari selama ini adalah, semua fasilitas hidup mewahnya, mobil, rumah, kartu kredit, tunjangan, bahkan koneksi bisnis, bukan miliknya. Itu semua adalah pinjaman nama dari keluarga Nadia. Dan saat kepercayaan itu runtuh, pinjaman itu ditarik kembali. Mobil SUV hitam yang biasa ia kendarai tiba-tiba hilang dari tempat parkir. Awalnya ia mengira mobil itu dicuri. Tapi sebenarnya, sopir perusahaan sudah menariknya malam sebelumnya atas instruksi Bu Hilda dan tim legal. Mobil itu memang tidak pernah atas nama Reza. Kendaraan itu milik perusahaan yang terdaftar atas nama Grup Taskia, grup bisnis milik keluarga Nadia. Nomor platnya pun nomor khusus korporat, yang Reza selama ini banggakan di hadapan teman-temannya. Tak berhenti di sana, keesokan harinya Reza berniat ke kantor. Tapi saat kartu aksesnya ditempelkan ke panel pintu utama, lampu indikator hanya memerah. Ia mencoba berulang kali. Tetap merah. Di dalam, para staf hanya memandanginya dari balik kaca dengan tatapan campur aduk antara kasihan dan lega. Akun email kerjanya sudah dinonaktifkan. Namanya sudah tak lagi tertera di daftar struktural. Bahkan nama, Reza Ananda, sudah dihapus dari direktori perusahaan. Tak ada pengumuman resmi. Tak ada surat pemecatan. Karena kenyataannya, Reza tak pernah benar-benar menjadi bagian dari perusahaan itu. Ia hanya ditempatkan karena status sebagai menantu, dan kini, status itu sudah tak berlaku. Dan puncaknya, adalah ketika ia pulang ke rumah yang selama ini mereka tempati bersama. Rumah 2 lantai dengan taman kecil di sampingnya, di kawasan elit yang dijaga satpam 24 jam. Saat ia menempelkan kartu akses gerbang utama, sensor tak merespons. Ia mengetuk pintu, memanggil satpam, marah-marah. Tapi dari pos jaga, salah satu petugas keluar dan menunjukkan dokumen legal, sertifikat rumah, lengkap dengan pernyataan bahwa rumah itu adalah milik penuh Nadia Az-Zahra, dibeli oleh perusahaan induk sebagai bentuk hadiah pernikahan, dengan klausul khusus bahwa kepemilikan tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan ayah Nadia. Reza hanya bisa berdiri di depan pagar besi itu. Matanya kosong. Tangannya gemetar. Tubuhnya mendadak kehilangan berat. Di dalam rumah, koper pakaiannya sudah ditumpuk rapi di garasi. Semua barang miliknya telah dikemas, dipisahkan, dan dikeluarkan. Bahkan pakaian yang dulu dibelikan Nadia sudah tidak termasuk. Karena bukan hanya cinta yang dicabut dari hidupnya, tapi segala bentuk kemewahan yang pernah membuatnya merasa tinggi. Dan di titik itulah, Reza benar-benar menyadari. Ia tak kehilangan seorang istri. Ia kehilangan seluruh struktur hidup yang menopangnya. Selama ini ia mengira dirinya telah berhasil naik kelas. Menjadi bagian dari elit, dari keluarga besar yang berpengaruh, dari jaringan kekuasaan yang tak terjamah. Tapi yang tidak pernah ia sadari adalah, semua itu bukan hasil jerih payahnya. Semua itu diberikan, karena cinta, karena kepercayaan, karena nama, suami dari Nadia Az-Zahra. Dan ketika nama itu dicabut darinya, ia tak punya apa-apa lagi. Reza sempat mencoba menyambung komunikasi. Tapi semua nomor telah diblokir. Pesannya tak pernah sampai. Tidak ada tanggapan. Tidak ada panggilan balik. Ia hanya melihat berita di media, bahwa Grup Taskia akan melakukan ekspansi baru di sektor pariwisata halal internasional, dan semua konferensi pers kini hanya menampilkan sosok Nadia Az-Zahra sebagai CEO muda yang tangguh dan mandiri. Tidak ada satupun media menyebut namanya. Seolah-olah Reza tak pernah ada dalam sejarah hidup Nadia. Dan mungkin memang begitu. Kini Reza hanya bisa tinggal di rumah kontrakan kecil,
dengan sisa uang dari rekening pribadinya, yang nominalnya tidak seberapa, karena selama ini semua biaya hidupnya ditanggung keluarga besar Nadia. Pekerjaan baru? Tak ada yang mau mempekerjakannya. Namanya terlalu ramai dibicarakan di kalangan bisnis. Semua orang tahu, secara diam-diam, bahwa dia bukan hanya suami yang tidak setia, tapi juga pegawai titipan yang hanya berfungsi selama masih bergantung pada kekuasaan mertuanya. Ia mencoba menghubungi Vira, perempuan yang dulu bersamanya di hotel. Tapi seperti pria pengecut yang meninggalkan istri demi wanita muda, ia kini harus merasakan hal yang sama. Vira pun menghilang. Mungkin karena sudah tak ada uang. Mungkin karena Vira hanya tertarik pada Reza saat Reza tampak punya segalanya. Dan kini, ia bukan siapa-siapa. Bahkan Vira pun tak menganggapnya pantas diperjuangkan. Kini, Reza hanya bisa menatap layar ponselnya yang sunyi. Menatap nama, Nadia, yang kini tak bisa lagi ia hubungi. Bukan karena nomor itu tak aktif. Tapi karena hidup Nadia kini sudah jauh di atas awan yang tak bisa lagi dijangkau olehnya. Hari-hari Reza kini hanyalah rutinitas yang muram. Bangun di kasur tipis di rumah kontrakan kecil yang pengap, dindingnya lembab, dan suara kendaraan dari jalan depan terdengar nyaring setiap pagi. Ia tak punya pekerjaan, tak punya arah, dan tak ada lagi yang bisa ia andalkan selain egonya yang masih tersisa setitik. Meskipun kini pun mulai mengikis. Dulu, dia terbiasa membuka hari dengan secangkir kopi dari mesin espresso mahal, duduk di ruang tamu luas rumah mewah sambil memeriksa email kerja. Sekarang, dia hanya menatap layar ponsel yang retak, berharap ada pesan masuk. Tapi tak ada. Tak ada kabar dari Vira. Perempuan yang dulu membuatnya merasa muda dan bergairah kembali itu, kini hilang tanpa jejak. Dulu Vira selalu menempel padanya, memanggilnya, sayang, meminta dibelikan ini itu, membujuk dengan kata-kata manis dan pelukan hangat. Tapi semua itu sirna begitu Reza kehilangan kekuasaannya. Awalnya Reza mencoba menghubungi Vira. Berkali-kali. Tapi nomor Vira sudah tak aktif. Media sosialnya ditutup. Reza bahkan sempat datang ke apartemen yang dulu ia sewakan untuk Vira, hanya untuk mendapati unit itu sudah kosong. Satpam tak memberinya izin masuk. Petugas menyebutkan bahwa penyewa telah pergi sejak sebulan lalu, dan alamat barunya tidak diketahui. Reza berdiri di depan pintu apartemen yang kini tak lagi ia miliki. Dulu ia datang ke sini dengan senyum di bibir dan kantong penuh uang. Sekarang ia datang dengan wajah lusuh, sepatu yang sudah mulai sobek, dan dompet yang hanya berisi beberapa lembar rupiah. Ia akhirnya sadar, Vira bukan cinta. Vira adalah cermin dari dirinya sendiri. Hanya setia saat segalanya berlimpah. Tak tahu harus kemana, Reza mulai menurunkan harga dirinya. Ia mulai menghubungi satu persatu teman-temannya. Orang-orang yang dulu selalu mengajaknya makan malam, memujinya sebagai menantu sultan. Orang-orang yang dulu berusaha mendekat demi koneksi, kini tak lagi menjawab pesannya. Beberapa bahkan memblokir nomornya. Yang lain hanya menjawab singkat, "Maaf bro, lagi banyak kebutuhan." Dan satu demi satu, Reza akhirnya sadar. Tak ada teman sejati dalam dunia yang dulu mengelilinginya. Yang ada hanya pertemanan transaksional. Dan ketika transaksi tak lagi mungkin, hubungan itu pun ikut mati. Ia datang ke rumah seorang rekan bisnis lamanya, memaksa untuk bicara. Tapi bahkan satpam pun tak mengizinkan masuk. Ia duduk di luar gerbang selama 2 jam, berharap empati bisa meluluhkan hati orang-orang yang dulu memujanya. Tapi tak ada yang berubah. Ia mencoba melamar kerja, mengirimkan CV, menghadiri beberapa wawancara. Tapi semuanya gagal. Bukan karena ia tak punya pengalaman, tapi karena semua pengalaman yang ia cantumkan tak relevan tanpa latar belakang keluarganya dulu. Ia tak punya bukti kemampuan real. Semua jabatan yang pernah ia duduki hanyalah penempatan strategis atas nama keluarga Nadia. Dan kini, dengan aib perselingkuhan yang tersebar diam-diam di lingkungan bisnis, namanya hanya menjadi bahan cibiran. Banyak yang menganggapnya oportunis. Bahkan ada yang secara terang-terangan mengatakan, "Kami tidak ingin ambil risiko dengan seseorang yang membakar jembatannya sendiri." Hari-hari berikutnya menjadi rangkaian kegagalan dan kehampaan. Reza mulai menjual barang-barang pribadinya, jam tangan, laptop, bahkan sepeda motor. Tapi hasilnya tak cukup untuk hidup layak. Ia pindah ke kontrakan yang lebih murah. Makan seadanya,
tidur tak nyenyak. Dan satu persatu, sisa harga dirinya mulai runtuh. Kadang ia berdiri di depan kantor grup Taskia, menatap dari kejauhan. Melihat logo yang dulu membuatnya bangga. Tapi sekarang, hanya rasa malu yang tersisa. Dulu dia adalah suami Nadia Az-Zahra, sebutan yang membukakan banyak pintu. Sekarang dia bahkan tak diizinkan masuk lewat pintu belakang. Waktu terus berjalan. Reza tak lagi menghitung hari. Di ponselnya, nama-nama yang dulu bersinar di daftar kontak kini hanya menjadi daftar hening. Tak ada notifikasi, tak ada panggilan, tak ada harapan. Dan pada suatu malam, ketika hujan turun lebat dan listrik di kontrakan padam karena belum bayar tagihan, Reza duduk di lantai dingin. Lampu temaram dari lilin kecil menyoroti wajahnya yang tirus. Ia memandang kosong ke arah jendela, mendengar suara hujan menghantam atap seng, dan untuk pertama kalinya ia menangis bukan karena malu, bukan karena kehilangan kemewahan, tapi karena ia akhirnya benar-benar sendirian. Beberapa bulan telah berlalu sejak Reza kehilangan segalanya. Waktu yang bagi banyak orang terasa cepat, namun bagi Reza begitu lambat. Setiap detik berlalu seperti pengingat bahwa hidupnya tak lagi punya arti. Dulu, ia adalah sosok mapan dengan pakaian berkelas, parfum mahal, dan senyum penuh percaya diri. Kini, dia hanyalah bayangan samar dari dirinya sendiri. Tak ada lagi yang tersisa. Bahkan nama, Reza Ananda, pun sudah dilupakan orang. Setiap pagi, ia terbangun di bawah atap seng emperan toko yang hanya setengah menutup dari hujan malam sebelumnya. Badannya menggigil. Pakaian yang ia kenakan adalah jaket lusuh yang didapat dari sumbangan acak. Celananya bolong di sisi lutut, dan sepatu, satu-satunya yang masih ia miliki dari masa lalu, sudah berlubang di bagian sol. Ia terbiasa tidur dengan perut kosong. Makanan datang dari belas kasihan. Kadang roti basi dari toko yang iba, kadang sisa makanan dari warung yang dibuang dalam plastik. Reza tak lagi punya rasa malu. Ia tak bisa memilih. Bahkan seringkali ia tidak makan sama sekali, hanya minum air dari keran umum atau masjid terdekat. Kota yang dulu menjadi ladang kesombongannya, kini adalah penjara terbuka. Ia berjalan menyusuri trotoar dengan kepala tertunduk, menghindari tatapan orang-orang yang mungkin mengenalnya. Tapi kenyataannya, tak ada yang mengenalinya lagi. Reza sudah terhapus dari dunia yang dulu ia kenal. Di antara sesama tunawisma, Reza adalah orang baru. Tidak ada yang tahu latar belakangnya. Tidak ada yang bertanya juga. Di jalanan, semua orang adalah korban kehidupan, dan tak ada yang peduli dari mana kau jatuh. Yang penting, sekarang kau sama-sama di tanah. Di malam hari, ketika suara klakson mereda dan lampu toko-toko padam, Reza sering terjaga lama. Ia duduk memeluk lutut, menatap kosong ke arah jalan raya. Dalam pikirannya, bayangan wajah Nadia sering muncul. Wajah itu yang dulu menatapnya dengan cinta, penuh harapan. Tapi yang terakhir kali ia lihat, hanya mata yang penuh kekecewaan dan keikhlasan dalam satu waktu. Itu menyakitkan. Lebih menyakitkan dari semua kehilangan fisik. Reza tak bisa lupa saat Nadia berkata pelan, "Allah sudah jawab doaku." Sejak saat itu, hidupnya tak pernah sama. Kadang-kadang, ia melihat mobil-mobil mewah melintas. Sebagian dari mereka mungkin orang-orang yang dulu mengenalnya. Tapi kini, tak satu pun yang berhenti. Tak satu pun yang mengenali wajahnya yang kurus, rambut yang tak lagi terurus, kulit yang menggelap karena debu dan matahari. Ia adalah hantu dari masa lalu. Pernah suatu kali, ia berjalan di dekat sebuah pusat perbelanjaan besar dan melihat baliho besar bergambar Nadia Az-Zahra, dengan judul, "Tokoh Inspiratif Wanita Tahun Ini". Di sana, Nadia berdiri dengan anggun dalam balutan gamis modern, tersenyum tenang. Di bawahnya tertulis kutipan, "Aku bukan perempuan yang kuat, tapi Allah menguatkanku melalui luka." Reza terpaku lama menatapnya. Seolah waktu berhenti. Matanya memanas, tapi tak ada air mata yang keluar. Mungkin sudah habis. Atau mungkin karena hatinya tak lagi punya tenaga untuk menangis. Ia hanya berdiri, menatap perempuan yang dulu ia hianati, kini berdiri di puncak, tanpa bayangannya sedikit pun. Itulah tamparan terbesarnya. Bahwa hidup tetap berjalan. Bahwa tanpa dirinya, dunia tetap berputar. Dan bahwa dirinya tak pernah benar-benar dibutuhkan.
Beberapa kali ia mencoba menyusun kembali harga diri untuk mencari kerja kasar, jadi buruh bangunan, tukang cuci mobil, apapun. Tapi tubuhnya yang mulai lemah, mentalnya yang porak-poranda, dan aib yang masih membayangi membuatnya terus tersingkir. Ia tak punya KTP aktif, tak punya kontak darurat, tak punya alamat tetap. Ia hanyalah angka di pinggir kota. Tak ada sistem yang bisa menerimanya lagi. Suatu sore, hujan turun deras. Reza duduk di bawah jembatan penyeberangan, kedinginan. Di seberangnya, seorang anak kecil tertawa riang bersama ibunya yang membelikan es krim. Pemandangan yang seharusnya biasa saja. Tapi bagi Reza, itu seperti tamparan pahit. Ia tak hanya kehilangan harta. Ia kehilangan arti menjadi manusia. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Wajah Reza makin tak dikenali. Janggut tak terurus, kulit mengelupas karena panas dan debu. Kadang ia bicara sendiri, kadang tertawa tanpa alasan, kadang menatap langit lama-lama seperti sedang memohon, meski tak tahu kepada siapa. Mungkin kepada Tuhan yang dulu ia abaikan. Mungkin kepada dirinya sendiri yang bodoh dan sombong. Aku duduk di balkon rumah sederhana yang kini menjadi tempat teduhku. Bukan rumah paling mewah, tapi cukup untuk membuatku merasa damai. Udara sore menyapa kulitku lembut. Aku menatap langit, jingga keemasan seperti menggambar ulang lembar-lembar hidup yang dulu penuh luka dan air mata. Sudah lama sejak hari itu. Hari ketika aku pulang dari Tanah Suci dengan hati yang penuh harap, tapi disambut kenyataan yang meremukkan tulang dan jiwa. Aku tak pernah membayangkan bahwa seseorang yang kupilih dengan hati paling jujur akan mengkhianati kepercayaan yang kubangun dengan pengorbanan. Tapi Tuhan Maha Tahu. Di hadapan Ka'bah, aku memohon agar rumah tanggaku diselamatkan. Dan Dia menjawab, bukan dengan mempertahankan, tapi dengan melepaskan. Dulu aku tak mengerti, tapi sekarang aku paham. Kadang kehancuran adalah bentuk paling jujur dari perlindungan. Reza hanyalah bagian dari perjalanan. Aku sudah memaafkannya. Tapi aku tak akan pernah kembali. Aku tak bisa. Bukan karena dendam. Tapi karena aku mencintai diriku sendiri lebih dari masa lalu yang sudah kutinggalkan. Kabar tentang Reza sesekali masih kudengar, dari orang-orang yang tak sengaja melihatnya, di jalanan, kurus, hilang arah, seperti bayangan kelam yang tak lagi punya tujuan. Aku tak pernah mencarinya. Tapi aku juga tak menghindar dari kenyataan bahwa dia masih ada. Dalam pelajaran paling berharga yang pernah kuterima dari kehidupan. Dan hari ini, saat aku duduk di sini, dikelilingi keheningan yang tenang dan anak-anak yatim piatu dari yayasan yang kudirikan, aku tahu, aku telah menang. Bukan karena aku membuat dia jatuh. Tapi karena aku tetap berdiri. Dan tidak membalas luka dengan luka. Hanya dengan satu doa, Tuhan membuka semua yang kusembunyikan dari diriku sendiri. Dan saat semua kebenaran muncul, aku tak memilih untuk membalas. Aku memilih untuk pergi dengan tenang. Karena kadang, karma tak harus datang dari tanganku. Kadang, Tuhan cukup menunjukkan bahwa keadilan itu nyata, dan tak pernah tidur. Ketika kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Bukan selalu dengan orang baru, tapi dengan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh dunia sekalipun. Aku, Nadia Az-Zahra, pernah terluka, pernah dikhianati. Tapi aku tidak hancur. Aku justru dilahirkan kembali.